Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antriola Onda, NIM 192515208, Prodi Teknik Elektronika D4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jaringan komunikasi bergerak, di mana terdapat 4 bagian, yaitu teknologi 1G atau 1G, teknologi 2G atau 2G, teknologi 3G atau 3G, dan teknologi 4G atau 4G. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai teknologi 1G. Teknologi 1G merupakan sebuah istilah untuk menyebutkan generasi pertama atau first generation. First generation ini menggunakan teknik komunikasi yang disebut Frequency Division Multiple Access atau FDMA. Adapun jenis-jenis dari teknologi 1G, yang pertama AMPS atau Advanced Mobile Phone Service, yang kedua Data TAC, yang ketiga NMT, Nordic Mobile Telephony, yang keempat Mobitex, yang kelima HICAP yang dikembangkan oleh Nippon Telegraph and Telephone, yang keenam CNETS, dan yang terakhir C450. Selanjutnya, karakteristik teknologi 1G. Teknologi seluler yang masih analog menggunakan teknik komunikasi FDMA. Hanya bisa melayani komunikasi suara, tetapi tidak bisa melayani komunikasi data kecepatan tinggi dan besar serta suara yang tidak jernih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan teknologi 1G, yaitu dapat digunakan untuk melayani komunikasi suara. Adapun kekurangannya, yaitu kapasitas suara yang dimiliki teknologi 1G terbatas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknologi 2G atau 2G. Adapun jenis-jenisnya, yang pertama, Time Division Multiple Access atau TDMA. Yang kedua, Personal Digital Cellular atau PDC. Yang ketiga, IDEN. Yang keempat, Digital European Cordless Telephone atau DECT. Yang kelima, Personal Handphone Service atau PHS. Dan yang terakhir, Global System for Mobile atau GSM. Selanjutnya, prinsip kerja teknologi 2G. Jaringan 2G menggunakan sinyal digital, di mana teknologi ini bekerja dengan berkirim dan menerima data dalam ukuran kecil. Maksudnya, di sini adalah mengirim pesan teks atau SMS, pesan bergambar, serta pesan multimedia atau MMS. Adapun kelebihan teknologi 2G, yaitu keamanan pada jaringan 2G lebih terjaga, suara yang ditampilkan lebih jernih, kapasitasnya besar, memiliki fitur CSD, serta bisa digunakan untuk SMS dan MMS. Yang terakhir, kekurangan teknologi 2G. Tidak efisien untuk trafik rendah, jangkauan jaringannya masih terbatas, serta kecepatan transfer datanya masih cukup rendah. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai teknologi 3G atau 3G. 3G adalah singkatan atau kepanjangan dari Third Generation Technology. Sering disebut juga dengan mobile broadband, merupakan sebuah standar yang ditetapkan oleh International Telecommunication Union ITU, yaitu generasi ketiga dari teknologi jaringan telekomunikasi yang diadopsi dari IMT 2000 untuk diaplikasikan pada jaringan telepon seluler. Adapun prinsip kerja teknologi 3G, 3G merupakan suatu jaringan yang memungkinkan bekerja dengan mengirim dan menerima sinyal radio untuk dari stasiun pusat yang dikenal sebagai MAS. Stasiun pusat menghubungkan telepon pribadi dengan jaringan yang bergerak dan jaringan yang diam. Selanjutnya, kelebihan teknologi 3G. Kelebihan 3G dari generasi-generasi sebelumnya yaitu kualitas suara yang lebih bagus, keamanan yang terjamin, kecepatan data mencapai 2 MB per second untuk lokal, indoor, slow moving access, dan 384 KB per second untuk wide area access. Infrastruktur bersama dapat mensupport banyak operator di lokasi yang sama. Dan yang terakhir,
saya akan menjelaskan mengenai kekurangannya, yaitu kelemahan teknologi 3G adalah memerlukan kontrol daya atau ideal dan belum mencukupi kecepatan transfer data dalam melayani layanan multimedia yang memerlukan kecepatan yang mumpuni. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai teknologi 4G. 4G adalah singkatan dari Fourth Generation, yang dalam hal ini berarti generasi keempat dari sebuah teknologi jaringan yang saat ini sedang dikembangkan untuk kemampuan seluler broadband. Teknologi 4G akan memungkinkan pengguna mengakses data multimedia seperti suara, panggilan video, dan streaming yang berbasis IP dengan kecepatan yang lebih tinggi dan menawarkan setidaknya 100 MB per second dengan mobilitas tinggi dan hingga 1 GB per second dengan mobilitas rendah atau nomadic. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis teknologi 4G. 4G LTE FDD, 2 4G LTE TDD, dan yang ketiga 4G LTE Advanced. Adapun prinsip kerja teknologi 4G, 4G bekerja dengan cara yang sama seperti 3G, namun jauh lebih cepat. Jaringan 4G memungkinkan penggunanya untuk mengakses internet berkecepatan tinggi dan bandwidth yang besar, bisa mencapai 20 MHz, sehingga saat melakukan pengunduhan dan pengunggahan menjadi lebih cepat. 4G adalah sebuah protokol yang mengirim dan menerima data dalam paket. Selanjutnya, prinsip kerja teknologi 4G. Yang pertama, kapasitas yang terdapat pada jaringan 4G LTE tergolong tinggi. Yang kedua, adanya penggunaan fasilitas OFDM atau Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Yang ketiga, ketika berada pada kawasan perkotaan, maka frekuensi band yang terdapat pada jaringan 4G ini akan mencapai tingkat frekuensi yang tinggi. Yang keempat, pada jaringan 4G ini mempunyai spesifikasi kecepatan dalam mendownload mencapai 185 MB per second. Yang terakhir, kualitas pertukaran data yang mencakup pengiriman maupun penerimaan akan mencapai kestabilan yang memadai. Selanjutnya, kekurangan teknologi 4G. Untuk memenuhi segala kebutuhan infrastruktur dalam pembangunan jaringan 4G ini membutuhkan biaya yang cukup mahal. Dibutuhkannya proses penginstalan guna mengoperasikan jaringan 4G. Perlunya dilakukan proses instalasi kembali pada peralatan yang telah dioperasikan apabila melakukan pembaruan jaringan. Dibutuhkannya mobile device yang baru apabila user melakukan pembaharuan jaringan. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.